Halo, perkenalkan nama saya Rufina Rahmajeng Setianingsih, biasa dipanggil Rufina. Saya berasal dari Fakultas Teknologi Informasi, jurusan Teknik Informatika, angkatan 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang destinasi wisata dan kuliah online. Jadi, pengertian dari destinasi sendiri, menurut Daryanto, pada tahun 1997, destinasi adalah tempat tujuan atau daerah tujuan. Kemudian untuk wisata sendiri, nah yang pertama menurut WTO, World Tourist Organization, wisata adalah aktivitas seseorang yang melakukan sebuah perjalanan dan tinggal selama beberapa saat di tempat yang bukan tempat tinggalnya. Nah, tujuan wisata ini menurut WTO sendiri adalah untuk bersenang-senang. Kedua, menurut Karl Mayers pada tahun 2009. Jadi, wisata adalah sebuah kegiatan yang berupa perjalanan sementara waktu yang dilakukan oleh seseorang di luar tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga, menurut Vandeli pada tahun 2001. Jadi, wisata adalah sebuah perjalanan yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata. Nah, setelah mengetahui pandangan tentang wisata menurut 3 ahli tersebut, jadi kesimpulannya, wisata itu seperti apa sih? Jadi, kesimpulannya, wisata adalah sebuah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan bersifat sukarela guna untuk menikmati objek atau daya tarik wisata. Jadi tujuan wisata sendiri itu adalah untuk bersenang-senang, untuk bersukacita, untuk menambah informasi yang baru dan di tempat yang baru, untuk refreshing juga bisa, dan lain sebagainya. Oke, karena di sini kita sudah membahas tentang destinasi dan wisata, maka apa sih itu destinasi wisata? Jadi, menurut Hardinoto pada tahun 1996, destinasi wisata adalah sebuah kawasan spesifik yang dipilih oleh seseorang pengunjung yang mana ia dapat tinggali dalam waktu tertentu. Nah, setelah mengetahui apa pengertian tentang destinasi wisata, maka kewajiban kita sebagai masyarakat sekitar itu juga memperkenalkan tentang destinasi wisata yang ada di sekitar kita, di sekitar tempat tinggal kita. Lalu, manfaatnya apa aja sih memperkenalkan destinasi wisata tersebut? Yang pertama, itu tempat wisata menjadi terkenal. Kemudian setelah tempat wisata itu mulai terkenal, mulai dikenal di kalangan semua masyarakat, maka tempat wisata tersebut akan masuk dalam rencana tujuan para wisatawan. Pasti jika wisatawan tersebut terkenal, maka pengunjung dari luar daerah tempat wisata tersebut akan memiliki rencana, jika saya pergi ke kota tersebut, saya akan mampir ke tempat wisata ini. Nah, seperti itu teman-teman gambarannya. Kemudian yang ketiga, setelah masuk ke daftar rencana para wisatawan, maka tempat wisata tersebut akan menciptakan sebuah lapangan pekerjaan, di mana masyarakat sekitar tempat wisata tersebut akan berpikiran bahwa tempat wisata tersebut sudah terkenal dan memungkinkan banyak wisatawan yang hadir, maka masyarakat akan memiliki sebuah pekerjaan. Sebagai contoh, masyarakat di sekitar pasti akan berpikiran, oh tempat ini ramai nih, maka aku akan buka warung untuk memperdagangkan makanan dan minuman, sehingga para wisatawan yang haus atau kelaparan bisa menikmati makanan dan minuman yang sudah disediakan. Atau bisa jadi karena banyaknya wisatawan yang hadir dan jarak di tempat wisata tersebut sangatlah jauh, jadi masyarakat di sekitar tersebut berpikiran bahwa lebih baik menjadi tukang ojek atau supir angkutan umum, atau bahkan membuka sewaan mobil, seperti itu. Kemudian yang keempat, setelah masyarakat memiliki pemikiran seperti itu, maka penghasilan setiap masyarakat yang ada di sekitar tempat wisata tersebut akan meningkatkan penghasilan di setiap individu. Nah, yang kelima,
karena masyarakat sekitar tempat tersebut sudah memiliki penghasilan. Jadi, ekonomi di daerah tempat wisata tersebut juga mengalami penaikan. Nah, 5 tadi adalah manfaat memperkenalkan tempat wisata di sekitar kita. Kemudian, saya akan memberikan contoh beberapa tempat wisata yang ada di Kota Salatiga. Nah, kenapa sih saya memilih Kota Salatiga? Yang pertama, Kota Salatiga adalah kota toleransi pada tahun 2020 berdasarkan indeks toleransi yang dirilis Setara Institute. Nah, Kota Salatiga ini memperoleh skor yaitu 6.717, di mana skor tersebut adalah skor tertinggi dari indeks kota toleransi. Kemudian yang kedua, karena saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Kristen Satyawacana, di mana universitas tersebut berada di Kota Salatiga. Oke, langsung saja kita ke destinasi wisata yang ada di Kota Salatiga. Yang pertama adalah Wahana Atlantic Dreamland. Nah, wahana ini berada di daerah Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Nah, di wahana ini sangat direkomendasikan untuk kalian yang sedang ingin bepergian dengan keluarga. Karena di wahana Atlantic Dreamland ini, kalian dapat bermain-main dengan air, yaitu berenang atau jet roller coaster. Kemudian kalian dapat bom car dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, itu ada Gunung Merbabu. Jadi, untuk kalian para pencinta alam yang tinggal di Kota Salatiga, harus senang karena dengan menyalurkan hobi kalian masing-masing, yaitu mendaki gunung, kalian juga dapat melihat keindahan Kota Salatiga, Ungaran, dan Semarang dari puncak Gunung Merbabu. Kemudian yang ketiga, ada Umbul Sidomukti, di mana seperti yang kalian lihat di gambar ini, Umbul Sidomukti itu adalah sebuah pemandian yang airnya berasal dari sumber mata air alami, dan kemudian umbul ini berada di daerah Sidomukti, maka dinamakan Umbul Sidomukti. Nah, demikian penjelasan tentang destinasi wisata. Kemudian kita akan beralih ke kuliah online. Jadi, apa sih itu kuliah online? Jadi, pengertian dari kuliah online ini adalah teknik belajar mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, dalam hal ini adalah internet. Nah, dalam kuliah online ini biasa sering disebut sebagai e-learning atau online kursus. Seperti yang kita ketahui, jenjang pendidikan yang ada di Indonesia itu ada 4. Yang pertama ada sekolah dasar, yang kedua ada sekolah menengah pertama, yang ketiga ada sekolah menengah atas, dan yang keempat adalah perkuliahan. Nah, pada gambar di samping itu adalah proses pembelajaran secara tatap muka, di mana mewajibkan mahasiswanya untuk datang ke kampus dan menunggu dosen, kemudian melakukan proses pembelajaran. Namun, sayangnya, pada bulan Januari 2020, lebih tepatnya di Indonesia, terdeteksi virus corona yang mengakibatkan pada tanggal 17 Maret 2020, Kemendikbud mengeluarkan surat edaran terkait tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah. Nah, apa sih kelebihan dari kuliah online sendiri? Yang pertama, perkuliahan atau proses pembelajaran tidak terbatas ruang dan waktu. Artinya, proses pembelajaran dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun kalian berada. Kemudian yang kedua, itu hemat biaya transportasi atau biaya tempat tinggal. Karena kuliah online dan dapat dilakukan di mana saja, jadi tidak mengharuskan mahasiswa itu untuk tinggal atau tetap stay di kota, tempat atau kampus yang sedang digunakan untuk belajar. Kemudian yang ketiga, materi yang diberikan dapat kita review kembali atau kita ulang
Nah, itulah penjelasan singkat dari saya tentang kuliah online. Maka presentasi kali ini saya akhiri dengan pantun. Ibu Darsih membeli tahu. Terima kasih dan see you!